أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita, kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, dan juga yang terpenting adalah kenikmatan hidayah. Karena itulah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Sepertinya ini kali pertama ya saya mampir di masjid ini, insyaallah. Ya, alhamdulillah banyak jamaahnya ternyata subuh. Alhamdulillah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit berbicara, kita akan sedikit berbincang-bincang, mempelajari apa yang ada dalam beberapa ayat di Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, salah satu hal yang ada dalam diri kita sebagai seorang manusia adalah kita tidak jarang khawatir tentang masa depan. Karena itulah di waktu sekarang, ketika kita memiliki beberapa hal yang luang, terutama kelapangan rezeki, banyak di antara kita yang kelapangan rezeki hari ini diharapkan juga dapat membantu kemungkinan kalaulah terjadi di masa yang akan datang tidak seperti sekarang. Maka ada namanya menabung. Ada yang namanya menabung. Ada yang namanya investasi. Terutama ketika kita sedang di masa aktif kerja. Yang mana masa aktif kerja ini kita tahu semua akan ada masa akhirnya, akan ada pensiunnya, yang mana mungkin di situ kita sudah tidak begitu produktif lagi. Maka harapannya tabungan atau investasi ini dapat membantu ketika seseorang sudah tidak bekerja lagi atau sudah pensiun. Mulailah banyak tawaran-tawaran segala macam bentuk tabungan dan segala macam bentuk investasi, bentuknya tanah, bentuknya usaha ternak, bentuknya usaha ini, usaha itu, dan lain sebagainya. Dan tidak jarang juga kebutuhan manusia akan hal ini ditumpangi dengan perbuatan yang tidak benar, sehingga kita tahu ada yang namanya investasi apa bodong ya, karena dia memanfaatkan keinginan manusia akan itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebetulnya tidak salah ya kalaulah seseorang khawatir akan hal itu, tapi perlu diluruskan. Karena pada dasarnya rezeki itu semuanya di tangan Allah. Sebagaimana kita kecil Allah memberikan rezeki sedangkan kita belum bekerja, dan Allah memberikan rezeki saat kita bekerja. Ketika kita sudah tidak bekerja pun Allah masih tetap akan memberi kita rezeki. Maka tidak perlu khawatir. Justru kita lebih perlu khawatir tentang masa depan kita yang jauh lebih ke depan, yaitu tentang akhirat. Yang mana jelas di situ
kita sudah tidak bisa lagi beramal soleh, tidak bisa lagi menambah bekal, waktunya cuma amal soleh di dunia. Sedangkan apa yang kita kumpulkan di dunia, amal soleh yang kita kumpulkan di dunia itu kepakainya nanti di akhirat. Sangat akan membantu kita di akhirat. Maka di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan seharusnya setiap diri, setiap jiwa di antara kita, setiap manusia melihat, mempertimbangkan tentang kehidupannya besok, merencanakan kehidupannya besok. Itu besok di sini bukan hanya besok yang waktunya singkat, termasuk besoknya yang jauh. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Maka Allah akhirnya memberikan solusi jalan. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat amal saleh yang mereka lakukan. Wa atharahum, dan apa yang mereka tinggalkan. Maka dalam ayat ini ada potensi investasi di akhirat. Allah mencatat amal soleh kita, ma qaddamu, yang sedang kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekarang menghadiri majelis taklim, kajian, salat berjamaah, pahalanya langsung ditulis insyaallah. Karena sedang dikerjakan. Dan bukan cuman itu, wa atharahum, dan beberapa amalan-amalan yang ketika kita sudah tidak mengerjakan, Allah masih mencatat amalnya. Nah, disinilah potensi investasi. Kenapa? Karena pada dasarnya kehidupan kita terbatas. Kita tidak bisa akan hidup terus selama-lamanya. Allah berfirman, wa ma hadhil hayat, Allah berfirman, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya, ada masa tenggangnya. Kalau sudah datang masa tenggang ini, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak bisa memajukan waktunya sesaat ataupun memundurkan sesaat. Jadi kita di dunia ini terbatas. Kita hanya bisa beramal soleh pun terbatas waktunya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Sesungguhnya umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dan cuma sedikit di antara mereka yang dikasih kesempatan untuk hidup lebih lama daripada itu. Masa kita untuk mengumpulkan amal soleh terbatas, maksimal 60 tahun, 70 tahun, itu pun kepotong. Baliknya umur berapa? 15 tahun misalkan. Dari 60 tahun itu masih kepotong 15 tahun karena sebelumnya belum balik. 40-an tahun efektif atau 50-an tahun efektif ini tentu tidak cukup untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih lama. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah tempat yang sementara, tempat bersenda gurau. Dan kehidupan akhiratlah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya, laukanu ya'lamun. Kalaulah kalian mengetahui. Karena di sana kita akan hidup kekal selama-lamanya. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, ingatlah
Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang sementara. Wa innal akhirah, dan kehidupan akhirat, hiya darul qarar, itu adalah kampung yang kekal. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, kehidupan dunia sementara, sedangkan saat itu kita diminta untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang kekal. Maka ini tidak cukup. Maka kita sangat perlu naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan mencatatkan apa yang dilakukan dan apa yang ditinggalkan. Makasih. Karena tidak cukup. Ini yang perlu kita jadikan catatan. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang menyesal di akhirat. Dan ketika mereka menyesal, mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai Tuhan kami, seandainya kami lebih mempersiapkan kehidupan ini pada kehidupan kami yang lalu. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Dan alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ada amal soleh yang mana kalau sudah kita kerjakan, amal soleh itu masih tercatat, kita masih dapat pahalanya. Naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang kita tinggalkan itu masih ada. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kalian di antara kalian yang mengerjakan amal saleh, mengerjakan suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti orang lain, maka baginya pahala dari amal soleh yang dilakukan orang lain, min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi dari dosa, dari pahalanya orang tersebut. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Dan ketika amal soleh kita ditiru orang lain, atau kita menginspirasi orang lain, membuat orang lain berbuat baik, maka baginya pahalanya, dan bagi orang yang menginspirasi tadi satu sampel pahala tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Nah, ini adalah potensi berinvestasi di akhirat. Banyak sekali contohnya. Contoh yang simpel, misalkan ini masjid kapasitas misalkan 200-an orang. Orang yang pertama kali masuk, sendalnya ditata rapi. Ya. Sehingga orang yang datang setelahnya merasa sungkan kalau tidak nata sendal, karena sudah rapi. Itu kalau nanti dari 200 orang itu sendalnya rapi semua. Gara-gara yang pertama natanya rapi. Ini kalau nata sendal membuat nyaman itu adalah sebuah pahala dan amal soleh, maka yang nata sendal pertama pahalanya banyak. Ya. Sekarang ada hampir di semua masjid di Jogja, kalau hari Jumat ada Jumat berkah. Ya. Di sini ada Pak, Jumat berkah dibagikan ke jamaah-jamaah yang sholat Jumat di masjid tersebut. Hampir merata di semua masjid di Jogja. Kalau kita perhatikan, fenomena ini tidak terjadi sejak zaman dulu. Mungkin ini baru ada 2 tahunan terakhir, 3 tahunan terakhir, atau bahkan mungkin 5 tahunan terakhir. 5 tahun yang lalu mungkin hanya 1-2 masjid saja. Kalau sekarang hampir merata semua masjid di Jogja ada. Itu siapa pertama kali pencetusnya? Siapa pertama kali yang menginspirasi? Maka orang tersebut masih hidupkah dia, ataukah sudah meninggal? Masih ingatkah dia ataupun sudah lupa? Masih tetap dapat ganjarannya. Masih tetap dapat pahala yang sama, sampelnya.
Nah, itu adalah investasi. Dia sudah tidak melakukan, tapi masih dapat pahalanya. Dan salah satu profesi pekerjaan yang diantaranya memegang mic, itu sangat berpotensi mendapatkan keutamaan ini. Apapun kebaikan apapun, yang ketika kita melakukan kebaikan tersebut dan ditiru orang, maka akan kita mendapatkan pahalanya. Di tempat kerja, pasti setiap tahun ada karyawan baru, ada orang yang baru masuk di kantor kita atau tempat kerja kita. Kalau kita mengedukasi, kita memberikan arahan yang benar, kemudian dia melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar, karena arahan kita, itu kita bisa mendapatkan pahalanya terus. Maka ini penting berbuat amal soleh yang baik, ikhlas. Kalau nanti ditiru orang, ada orang yang terinspirasi dengan amal soleh kita, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Yang perlu dikhawatirkan sekarang sebetulnya adalah hadis itu tidak berhenti di sana. Hadis itu masih berlanjut, yang mana Rasulullah SAW menyampaikan juga, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk dalam Islamnya, kemudian perbuatan buruk itu ditiru orang, maka baginya dosanya, dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan dari apa yang dia ikuti. Nah, ini bahaya. Jangan sampai kita salah melakukan investasi. Misal ada di parkirannya sempit, ya, sudah dikasih garis karena supaya parkiran ini yang sempit bisa tertata rapi dan orang tidak ada yang terganggu. Kalau ada satu motor yang parkirnya sembarangan, tidak sesuai garisnya, menyebabkan motor lain juga tidak bisa parkir sesuai, yang mana nanti di akhirnya sampai mengganggu jalan orang lain. Wah, ini kalau orang yang terganggu merasa tidak ridho, kalau ada dosanya bisa kembali ke yang pertama. Di tempat kerja, wah, Pak, ini ada kembalian fotokopi 10.000, dikembalikan ke bendahara atau tidak? Malah kalau cuma 10.000 ambil aja. Kalaulah itu dosa dan terus dilakukan, maka orang yang pertama kali menginspirasi keburukan itu juga mendapatkan hal yang sama. Termasuk tadi saya bilang pegang mic atau bicara di depan. Kalaulah tidak hati-hati, yang disampaikan bukanlah kebaikan, terus ada yang mengamalkan dan yang mengerjakan, wah itu bahaya sekali. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos, HP. Itu kalau kita mengerjakan kebaikan dan disebarkan oleh orang lain, ya alhamdulillah, tersebarnya cepat dan luas. Tapi kalau yang tersebar keburukan, cepat, luas, dan kita tidak tahu sejauh mana itu akan tersebar. Maka ini hati-hati. Ketika kita sudah ada ancang-ancang untuk melakukan investasi akhirat, beramal untuk kebaikan akhirat kita dan supaya terus berlanjut amal solehnya, walaupun tidak kita lakukan, hal ini perlu kita waspadai. Supaya apa? Supaya tidak salah investasi, supaya tidak salah kita menabungnya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Tentu dalam prakteknya, dalam praktek investasi akhirat ini, Rasulullah SAW mendetailkannya dalam sebuah hadis. Yang mana hadis tersebut saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu pasti pernah mendengarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a min amalihi illa salat." Kalaulah meninggal anak cucu Nabi Adam, kita,
sebagai manusia ini meninggal, maka putuslah hubungannya dengan dunia. Inqata'a min amalihi. Putus semuanya hubungan dunia. Tidak ada amal soleh yang bisa dia dapatkan lagi. Illa salas, kecuali tiga. Tiga ini adalah investasi akhirat dengan bidangnya masing-masing. Yang pertama, waladun soleh yad'u lahu. Ya, sedekahun jariyah. Nah, yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tiga ini. Yang pertama adalah sedekah syariah, dan yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tiga bidang inilah yang akan bisa menjadi jalur investasi akhirat. Yang pertama sedekah jariah. Ini kita investasi akhirat melalui harta. Sedekah jariah itu seperti apa? Sedekah jariah itu adalah sedekah yang pemanfaatannya jangka panjang. Siapa yang dulu membelikan mikrofon ini dan sekarang mikrofon ini masih dipakai untuk kebaikan, maka pahalanya masih nyambung. Siapa yang terlibat dalam pembangunan masjid ini? Sedikitkah? Besarkah? Banyakkah? Semuanya akan mendapatkan bagian masing-masing. Tapi tentu setiap masjid ini, selama masjid ini digunakan dalam kebaikan, sholat 5 waktu, yang ikut andil dalam pembangunannya akan mendapatkan pahalanya juga. Sampelnya. Itu sedekah jariah. Ada satu kisah tentang sedekah jariah ini yang sangat bagus. Cerita ini berangkat dari sahabat Utsman bin Affan. Kita tahu Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat yang kaya raya. Dalam kisahnya pernah diceritakan bahwasanya Utsman bin Affan ini pernah membeli suatu sumur. Yang mana dulu ceritanya di Madinah ini kekurangan air. Dan banyak sumur-sumur yang kering. Sehingga kebutuhan air bersih ini untuk warga sekitar di sana itu kurang, tidak mencukupi. Ketika ada satu sumur yang tetap mengalir, ternyata sumur itu punya seorang Yahudi, yang mana orang-orang Islam tentu tidak bisa bebas mengambil air di sana. Pada suatu hari Utsman bin Affan pun menego untuk membeli sumur itu. Ditawarilah dengan harga tertentu. Kemudian Yahudi tersebut menolak. Utsman bin Affan meningkatkan harganya 2 kali lipat. Tetap ditolak, nggak mau. Saya tidak menjual sumur ini. Sampai diangkat 3 kali lipat harganya. Tetap tidak mau. Barulah karena keinginan kuatnya Utsman bin Affan ingin membeli sumur ini dan supaya dimanfaatkan oleh orang banyak, akhirnya Allah mengilhamkan sebuah ide. Baiklah, kalau saya beli dengan harga 3 kali lipat ditolak terus, sekarang saya beli dengan harga 3 kali lipat, tapi setengahnya saja. Kemudian orang Yahudi itu terus tanya, gimana cara beli sumur kok setengahnya? Sumur ini nggak bisa diparuh. Bisa. Caranya adalah hari ini sumur itu punya saya, terserah saya memanfaatkannya gimana. Hari besok sumur itu punyamu, terserah kamu manfaatkan untuk apa. Dan kita gitu terus, gantian. Saya beli setengahnya. Setujulah akhirnya Yahudi tersebut, karena bayangannya bisa mendapatkan uang jual beli dari setengah harga sumur, yang mana itu nominalnya banyak, dan juga dia masih bisa menyewakan, masih bisa menjual isi air itu ke orang lain lagi pada hari berikutnya. Deal akhirnya terjadilah, dan ternyata yang terjadi bapak-bapak dan ibu sekalian,
Sumur ini di harinya Utsman bin Affan, di hari kepemilikannya Utsman bin Affan rame. Banyak orang yang antri ngambil air. Kenapa? Karena gratis. Nggak disuruh bayar. Di hari kepemilikannya orang Yahudi, kosong, nggak ada yang datang karena bayar. Karena orang cuma cukup sabar sehari saja. Ketika ngambil nyetok sekalian untuk besok. Besoknya antri lagi. Maka akhirnya Yahudi ini merasa, wah nggak bisa kayak gini, ini udah terlanjur rugi saya jadinya. Akhirnya datang Utsman dan bilang, saya rugi jadinya. Lah, saya nggak tahu jadinya kayak gini. Padahal ini adalah sebuah ide dari Utsman bin Affan. Kalau gitu ambil aja, sudah beli saja, bayarkan setengah harganya lagi dan ambil sumur ini untukmu. Dan akhirnya sumur itu dibeli utuh oleh Utsman bin Affan. Akhirnya sumur itu secara utuh dibeli Utsman dan digratisi siapapun yang ingin memakainya. Baik untuk kehidupan sehari-hari, menyiram kebun, ngasih makan, minum hewan ternak mereka, dipakai silahkan bebas. Sampai akhirnya sumur ini tetap ada dan mengaliri kebun-kebun kurma di sampingnya. Dan kebun kurma yang di sampingnya berbuah, berkembang, buahnya banyak, dijual ada keuntungannya, sampai dikirim ke luar negeri, diekspor. Terus seperti itu berkembang bahkan sampai Utsman bin Affan meninggal. Sedangkan hasil dari sumur itu terus meningkat, terus meningkat. Maka kita tahu ada di Mekah, kalau di Madinah, kalau bapak-bapak dan ibu yang pernah umrah, ada Hotel Utsman bin Affan. Itu adalah hotel yang didirikan pakai hasil keuntungan yang awal mulanya dari sumur tersebut. Dan gratis, wakaf. Nah, itu amal solehnya terus-terusan ngalir ke Utsman bin Affan. Nah, tidak harus seperti itu. Apapun yang ada di hadapan kita bisa menjadi sedekah jariah, asalkan pemanfaatannya panjang. Tapi tentu Bapak-bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jenis investasi yang pertama ini membutuhkan harta. Dan tidak semua orang merasa bisa melakukan investasi melalui harta ini. Maka ada jalur yang kedua. Ilmun yantafi'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ketika saya mengajarkan Bapak, misalkan bagaimana membaca surat Al-Fatihah dengan baik, saya dapat pahala, yang belajar dapat pahala. Yang belajar Al-Fatihah dengan benar tadi diajarkan ke keluarganya, maka yang mengajarkan dapat pahala, keluarganya dapat pahala, saya juga dapat pahala. Terus keluarganya mengajarkan ke yang lain lagi, gitu terus, maka pahalanya akan ngalir. Gitu terus. Ilmu yang bermanfaat. Kalau kita lihat konsep ini, siapa yang paling untung, Pak? Profesi apa yang paling untung? Profesi yang paling untung itu adalah guru. Terlebih lagi guru TK. Ngajari anak-anak, mengenalkan anak-anak apa itu A, B, C, sampai bisa membaca. Dengan bisa membaca itu, anak itu bisa melanjutkan sekolahnya ke SD, menyelesaikan SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Itu awal mulanya karena bisa baca, karena kenal huruf. Sampai kuliah S1, S2, S3, sampai dia ngajar orang lain lagi, sampai punya pekerjaan, jadi bos yang karyawannya banyak. Kalau itu semua amal soleh dan berpahala, bermanfaat untuk orang lain. Yang awal mulanya karena dia bisa baca. Yang mana kalau misalkan dia tidak bisa baca, itu semua tidak bisa tercapai. Itu pahalanya ngalir semua ke guru-guru, ke guru-gurunya. Termasuk guru TK-nya yang awal-awal. Ilmu yang bermanfaat. Kita lihat, bayangkan. Sekarang orang Indonesia, Muslim di Indonesia yang jumlahnya ratusan juta ini, semuanya beribadah dengan mazhab Imam Syafi'i, atau beribadah dengan
caranya Imam Syafi'i beribadah. Beribadah dengan tata cara ibadah yang sudah dituliskan dan disusun Imam Syafi'i. Sholatnya, puasanya, zakatnya, umroh hajinya. Bayangkan berapa banyak pahalanya Imam Syafi'i. Dan ternyata yang mengamalkan mazhab atau tata cara beribadah seperti Imam Syafi'i ini bukan hanya di Indonesia saja. Di berbagai negara banyak sekali. Bayangkan betapa banyak pahalanya Imam Syafi'i. Mendapatkan sampel pahala dari apa yang dia lakukan. Dan itu semua dengan ilmu. Dengan pengetahuan. Dan yang lebih banyak daripada Imam Syafi'i, siapa Pak pahalanya? Gurunya Imam Syafi'i. Yang lebih banyak lagi, gurunya lagi Imam Syafi'i. Dan yang paling banyak adalah para sahabat Rasulullah. Yang mana dari mereka lah ilmu awalnya dan disebarkan. Mereka adalah orang yang pertama kali paham tata cara tentang sholat dari Rasulullah dan menyampaikan. Dan di antara banyak para sahabat yang pertama kali Islam, Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang-orang sahabat Rasulullah yang awal-awal lebih paling banyak pahalanya. Sampel amal solehnya semuanya masuk ke mereka. Ini karena ilmu. Ustaz, nggak bisa, saya nggak bisa ngajar. Gimana sayanya supaya dapat tempat ilmu yang bermanfaat itu? Tidak harus ngajar. Seorang ada anak muda yang biasanya nongkrong di pos kamling sore-sore, sini daripada nongkrong tak ajari nyetir. Diajari nyetir sampai anak itu bisa nyetir. Akhirnya dengan bisa nyetir itu dia kerja, mendapatkan hasil, yang ngajari nyetir dapat pahala. Ibu-ibu bisa bikin kue, apalagi besok pas mau lebaran, ngajari tetangganya bikin kue. Wah, ternyata kue yang dibikin tetangganya malah lebih enak yang diajarin, sehingga malah laku dijual. Yang kita cuma habis untuk dikonsumsi pribadi. Itu jangan khawatir, jangan iri. Kenapa? Karena walaupun tidak mendapatkan apa yang diharapkan, pahala dari mengajarkan, manfaat yang diajarkan itu terus mengalir kepada yang mengajarkan. Jadi yang pertama sedekah jariah membutuhkan harta, yang kedua ilmu bermanfaat membutuhkan ilmu. Wah, itu tetap aja tidak semua orang memiliki. Tidak semua orang memiliki harta dan tidak semua orang memiliki ilmu. Tapi insya Allah bisa yang ketiga. Yang ketiga itu adalah waladun saleh yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan ini maksudnya adalah bentuk kita merawat kebaikan. Kalaulah kita merawat anak kita dengan baik, maka kita meninggal dia akan mendoakan. Walaupun kita merawat anak orang lain. Anak orang lain kita rawat, kita meninggal, ya tentu kita akan didoakan. Maka ini akan terus nyambung. Kalau anaknya nggak soleh, gimana Ustaz? Tapi anak yang nggak soleh, anak yang menurut orang tuanya nggak soleh itu mendoakan nggak? Ya mendoakan. Kalau dia mendoakan ya berarti soleh. Karena kan anak soleh itu artinya anak baik. Soleh itu dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya baik. Anak baik yang mendoakan. Apapun yang kita rawat dengan baik, yang mana itu akan menghasilkan suatu kebaikan, kebaikan juga akan kembali yang merawatnya. Kalau yang dirawat itu anak ini tumbuh besar, mendoakan orang tuanya, masuk. Merawat anak orang lain, anak yang dirawat ini tumbuh besar, ketika meninggal didoakan, pahalanya juga akan masuk. Bahkan, misalkan tidak ada anak yang bisa dirawat. Kemudian dia merawat tanaman. Maka kalau tanaman ini nanti tumbuh besar dan menghasilkan kebaikan, pahalanya juga akan masuk. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim
yang menanam suatu tanaman dan merawatnya. Kemudian tanaman yang dirawat ini tumbuh, hasilnya dimakan hewan, dimakan orang. Illa kana lahu bihi shadaqah. Tidak ada kecuali baginya adalah pahala sedekah. Banyak tanaman-tanaman yang mungkin sampai sekarang ada di hadapan kita, itu kita tidak nanam. Di depan rumah kita ada mangga. Kalau kita ingat, bukan kita yang nanam dulu. Nah itu yang menanam pertama kali mendapatkan pahalanya juga dengan merawatnya. Nah kalau masalah merawat tidak perlu ilmu, tidak perlu harta, tinggal merawat apapun yang ada di sekitar kita, kita rawat sehingga kebaikannya muncul. Kalaulah kebaikan ini terus berlanjut, bahkan kita terus meninggal, setelah kita meninggal pahalanya akan terus masuk. Nah, dengan cara seperti inilah, walaupun umur kita terbatas, tapi amal soleh kita bisa terus bertambah walaupun kita sudah tidak mengerjakan. Walaupun kita sudah lupa, walaupun kita sudah berhenti, bahkan walaupun sudah meninggal. Kalaulah terus masih berlanjut, kebaikan yang muncul dari apa yang kita lakukan itu, insya Allah pahalanya akan terus masuk ke kita. Ya perlu tetap kita menjalankan amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang mahdoh, yang mana naktubu ma qaddamu, pahala yang kita lakukan sekarang, pahalanya langsung kita dapatkan, ya hanya itu. Tetap kita perlu melakukan, tapi kita perlu mengambil porsi, merencanakan amal jariah apa, ilmu bermanfaat apa, atau perawatan apa yang perlu saya lakukan, yang mana kebaikannya ini bisa berlanjut lama. Kita rencanakan, kita agendakan, kita jadikan bagian dari hidup kita, yang mana sehingga itu bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak. Mungkin itu pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dan menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.